Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rina Septiani SHI MAHK selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syahsiah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang saya hormati Ketua Yayasan YMKA, Yayasan Maya Khulistiwa Adidaya, Ibu Hajah Surya Maya SAG MA. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Fitriani SHI MHI, dosen manusia. Juga yang saya hormati Pak Moderator yang telah memandu acara webinar pada kesempatan kali ini. Juga sahabat-sahabat sekalian, terutama saya lihat juga ada Ibu Dr. Rubiana, ada Ibu Nisa, seluruh jajaran pengurus YMKA, juga para hadirin sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa secara virtual. Mudah-mudahan ini akan memberikan dampak positif. Juga tentunya kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, dan tentunya kita harapkan bahwa acara webinar ini juga bisa memberikan alternatif baik bagi stakeholder maupun juga keluarga Indonesia. Boleh admin mungkin bisa di-share materinya ya. Bu Rina mungkin bisa, Bu Rina. Mohon izin. Baik. Tema yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, perspektif suami pasca pandemi. Next. Ini outline presentasi pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan keluarga di masa pasca pandemi. Lalu yang kedua, ketahanan keluarga. Yang ketiga, upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Juga yang keempat, ya terakhir itu adalah keadilan di keluarga. Baik, yang pertama, slide selanjutnya. Nah, ini bahwasannya pandemi kali ini juga sangat berdampak terhadap keluarga Muslim ya, keluarga Muslim Indonesia. Bagaimana kita pada masa pandemi itu betul-betul ya, saya masih ingat 2020, tepatnya di bulan Maret menjelang April, saya menghadiri acara Kongres Umat Islam di Bangka Belitung. Begitu mendengar kabar terkait dengan sebaran COVID-19 itu sangat mengkhawatirkan gitu. Bahkan sebelum kita membeli tiket itu ada kabar Bandara Suta akan ditutup oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Sehingga pada rombongan kami yang terakhir mau pulang itu agak takut juga, jangan-jangan berapa lama nih kita tinggal di Bangka Belitung gitu. Jadi teringat dengan keluarga di rumah gitu kan, bagaimana situasi dan kondisinya. Dan bahkan ketika kita mulai dengar sebaran virus yang kemudian menyebar ke seluruh negara ya, seluruh dunia gitu. Jadi kita juga was-was pada saat masuk bandara gitu. Jangan-jangan kita ini sudah kena, lalu kita menyebarkan virus ini di keluarga kita. Lalu yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini sedikit gambaran ya situasi yang
kita rasakan ya. Saya pribadi sebagai kepala keluarga pada masa pandemi itu di kantor saya sebelumnya sudah ada karena menunggu ini ya surat perintah dari gubernur di tempat kerja saya waktu itu. Tapi karena memang kita ini banyak informasi yang simpang siur, sehingga yang kita jadikan patokan itu adalah keputusan dari pihak berwenang, terutama dari Kementerian Kesehatan. Karena ini juga berdampak kepada terutama di kalangan senior saya ya, karena memang berasal dari berbagai background, ada yang dari sipil, ada dari tentara, polisian, sehingga ini perlu sebuah keputusan yang diambil betul-betul bisa melindungi gitu. Jadi pada saat ditetapkan WFH pun ini sangat berat sekali gitu kan. Jadi tarik ulur. Ada yang memang memandang ini virus biasa, terus juga dengan kita berjemur, lalu kita juga tidak banyak keluar rumah, itu akan segera berangsur pulih gitu. Tetapi ternyata banyak sekali senior-senior saya ya yang punya komorbid itu yang terkena gitu, bahkan sampai wafat seperti itu. Itu menjadi pukulan yang berat sekali gitu kan. Rekan kerja kita yang biasa kita ketemu beberapa hari kemudian itu sangat cepat sekali wafatnya. Lalu juga interaksi ya, kita mungkin ada sisi positifnya pada saat pandemi itu. Jadi kita banyak berinteraksi dengan keluarga yang sehari-hari mungkin kita berangkat kerja itu kan biasa ya kalau orang-orang Jakarta itu habis subuh berangkat gitu kan, jam 5 atau setengah 6 gitu, pulang nanti maghrib atau bahkan sampai isya gitu. Nah, momen-momen masa pandemi ini sungguh luar biasa gitu. Jadi kita biasa mungkin dari pagi ya, karena kita di rumah terus gitu kan, jadi berinteraksi dengan anak-anak dan keluarga itu cukup intensif itu. Jadi ada hal yang memang sisi positifnya kita bisa banyak ngobrol dengan anak-anak gitu kan. Terus juga tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam interaksi ini. Lalu juga mobilitas berkurang, artinya yang biasa kita kemana-mana gitu kan, terutama ada waktu-waktu libur, ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat-sahabat, atau menghadiri acara-acara seminar dan lain-lain, itu dikurangi gitu kan. Bahkan nyaris kita di rumah saja, ke masjid pun masjid ditutup gitu, nggak boleh ada yang ke masjid. Lalu sisi positifnya yang lain itu juga kita bisa olahraga pagi gitu kan, sebagaimana anjuran awal-awal dari gugus tugas. Nah ini juga luar biasa ya tantangan itu pada saat masa pandemi itu. Ekonomi kurang stabil karena mungkin kita terbiasa mobile ya kemana-mana gitu kan, istilahnya kita ada job-job lain di luar jam kerja kantor gitu kan. Tapi pada saat pandemi itu luar biasa gitu kan. Semua kita tidak bisa bertemu dengan orang, tidak bisa mengadakan acara gitu kan. Sangat terasa sekali lah. Lalu juga sisi positif yang lain, kita yang sebelumnya mungkin tidak aware ya dengan kehidupan kita, tapi pada masa pandemi itu kita mulai merawat kembali gitu kan badan kita, terus kita perhatikan anggota tubuh keluarga kita, dari anak-anak dan istri juga. Artinya ini makanan ini baik apa enggak gitu kan. Terus juga kita selalu berdiskusi gitu. Jadi ini untuk menambah imun bagi anggota keluarga ini, kita mestinya makan apa, minum apa gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin hanya standar-standar aja gitu kan. Ini standar untuk menambah vitamin A ini, vitamin C ini gitu kan. Betul-betul pada saat pandemi itu kita memperhatikan itu. Karena kita tidak mau jangan sampai ada di antara kita yang di keluarga itu kecolongan gitu kena virus. Lalu juga kita mulai beradaptasi dengan
adaptasi keluarga digital gitu. Yang biasa kita ketemu menghadiri seminar acara itu secara offline ya. Tiba-tiba kita ini dihadapkan dengan sebuah pilihan dan itu pilihan yang harus kita ambil gitu. Kita tadinya gaptek dengan Zoom, terus juga mengoperasikannya juga saya kira banyak yang belum bisa gitu kan. Ini gimana nih gitu kan, bingung pada saat kita masuk Zoom itu tiba-tiba suaranya tidak ada, kemudian juga wajahnya belum muncul gitu kan. Sungguh ini memberikan pelajaran kita untuk beradaptasi, dan sampai sekarang kita setelah mulai landai ya, kita juga sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Lalu juga ini ada semacam penambahan fasilitas di rumah ya. Jadi kita pasang WiFi gitu kan. Jadi supaya acara-acara seminar, terutama saya waktu itu untuk bimbingan disertasi itu sangat terbantu sekali gitu. Karena kalau ketemu nggak boleh gitu kan, karena ini harus dijaga gitu kan jaraknya. Lalu juga kita sense of crisisnya itu mulai muncul gitu kan terhadap anak-anak itu. Ini tolong kalau main keluar rumah itu jangan berinteraksi, jangan dekat-dekat dengan orang. Terus kalau ada orang yang ngasih makan, minum, tolong harus diperhatikan ini, mulai dari kadaluarsanya gitu kan. Terus juga karena waktu itu juga informasi-informasi yang beredar ya, berita-berita itu saya sempat ada beberapa kejadian yang saya baca yang sangat mengkhawatirkan tuh. Ada penculikan anak gitu kan. Saya sangat mengkhawatirkan tuh. Jadi anak-anak tuh saya betul-betul awasi, main kemana bukan kita ikutin gitu. Jadi kita batasi. Nanti kamu kalau main ke daerah sini, tolong ya jangan lama-lama gitu kan. Jadi anak tuh terpantau. Terus juga tentang tanggung jawab ya. Jadi muncul tanggung jawab terhadap kesehatan di rumah gitu. Jadi saya ingin memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga itu karena memang sepenuhnya tanggung jawab saya gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang dimakan, diminum itu menyebabkan mereka sakit gitu. Lalu juga lama-lama muncul bosan juga gitu, di rumah terus, nggak ketemu dengan orang, terus serba terbatas gitu kan. Jadi muncul kebosanan gitu. Jadi ketika mengadakan Zoom, mungkin kalau 5 menit, 10 menit mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang seharian ya, saya misalnya WFH itu dari pagi sampai jam 7 atau jam setengah 7 ya, itu selesai sampai jam 4 atau setengah 5 itu lihat laptop terus gitu. Itu aduh luar biasa gitu. Jadi itu sisi dari kekurangannya. Lalu ini tantangan yang dirasakan ya pasca pandemi. Kerja sudah mulai beradaptasi dengan WFO gitu. Jadi kita mulai diharuskan ke kantor. Meskipun mulai dari 25%, lalu 50%, 75% dan selanjutnya. Lalu ini ada sisi kekurangan juga gitu. Interaksi dengan keluarga mulai berkurang lagi, ketemu dengan anak jarang lagi gitu kan. Paling mungkin di sela-sela hari libur atau sore hari itu baru kita ketemu. Lalu tambah lagi nih mobilitas tinggi gitu kan, ketemu dengan orang, meskipun kita tetap jaga jarak, pakai masker, terus kemana-mana hand sanitizer kita pakai, bawa ya kemana-mana. Lalu ya alhamdulillah mungkin dengan berkat mobilitas itu kita ya ekonomi berangsur stabil lah gitu kan, tidak seperti pada masa pandemi. Lalu kita sudah terbiasa dengan aware terhadap kesehatan ya. Jadi kita mulai hati-hati kalau makan tuh gitu. Jadi ini menambah imun enggak nih, sehat enggak gitu kan. Jadi kita saling mengingatkan. Lalu yang selanjutnya kita mulai terbentuk dengan kepekaan sosial. Kita misalkan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain ya, donatur gitu. Kita berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan pada waktu itu. Saya masih ingat waktu saya diisolasi mandiri itu,
tetangga-tetangga saya hampir selama 15 hari itu secara bergiliran kirim makanan dicantolkan di pagar besi gitu. Jadi saya kalau sarapan itu tinggal ngambil gitu. Pak, ini ada ya kiriman dari saya. Nanti siangnya ada kirim lagi, terus sore gitu kan. Selama 15 hari. Slide berikutnya. Nah, ini yang kedua adalah ketahanan keluarga. Baik. Next. Nah, yang pertama ini yang perspektif saya bangun yang di keluarga itu adalah ketahanan pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan ini sangat penting sekali gitu. Kalau kita lihat misalkan merujuk pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 bahwa pengembangan potensi peserta didik ya harus kuat secara spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini sesuatu yang meskipun mahal ya, kalau bahasa yang lain itu misalkan pendidikan itu kok mahal gitu kan, tapi bagi kita yang paham dengan pendidikan itu ya investasi gitu. Anak yang harus disekolahkan pada sekolah-sekolah yang bagus gitu kan, karena saya jujur waktu saya SD itu kan di kampung ya, di Sumedang, jauh kemana-mana gitu kan, termasuk desa tertinggal. Saya hanya dapat surplus ilmu itu karena dibiasakan tiap hari kita itu wajib membaca di perpustakaan. Dan itu saya masih ingat ya, melekat waktu itu ada sebuah koran, entah koran Kompas atau Pikiran Rakyat gitu. Itu ada yang menuliskan terkait dengan pemikiran-pemikiran profesor, doktor gitu. Sehingga saya jadi terinspirasi dari situ. Saya bilang ketika ditanya kelas 3 sama guru SD saya itu cita-citanya apa? Saya bilang pengen jadi dokter, Pak, gitu kan. Kamu pengen jadi dokter? Sementara di kampung itu paling ya jadi petani gitu kan, terus jadi buruh gitu. Dan tidak ada yang bercita-cita untuk melanjutkan, tapi saya punya jadi wah ini kayaknya senang sekali kalau misalkan bisa sampai dokter gitu. Lalu yang kedua, ketahanan sosial ekonomi. Jadi saya bangun di keluarga itu, saya ingin menanamkan nilai-nilai keagamaan, karena itu yang menurut saya sih basic yang terbaik ya di keluarga gitu. Bagaimana mereka itu melihat kita sholat, kita lihat misalkan baca Al-Quran, terus membaca kitab gitu kan. Bahkan saya yang paling berkesan itu dari anak-anak saya, karena waktu itu lagi pandemi ya. Saya kumpul bersama gitu kan, habis sholat subuh Ramadan misalnya, itu baca kitab Bulughul Maram gitu. Baca Bulughul Maram, dan siapa itu ini? Sampai sampai teringat gitu. Sampai teringat bahwa mereka itu ayah kapan kita dengar lagi ayah baca Bulughul Maram gitu kan. Karena saya ingin mereka itu mendapatkan ilmu fikih itu dari sumbernya, bukan dari YouTube, bukan dari Google gitu kan, bahwa ini loh cara-cara toharoh yang betul itu seperti ini. Lalu yang ketiga, terkait dengan ketahanan psikologis. Karena kita kan di keluarga belajar mengelola emosi, menjadikan ya konsep diri yang positif. Karena tekanan-tekanan itu kan pas masa dan pasca pandemi itu kan ada yang tekanan fisik maupun non fisik lah. Mungkin ada yang frekuensinya kecil, ada yang besar mungkin. Itu yang menurut saya bagian dari bagaimana kita juga menjaga keluarga ini dengan ketahanan keluarga di psikologisnya. Next. Nah, lalu yang ketiga, upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak ya. Next berikutnya.
Nah, ini karena saya merasa bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga saya, maka saya juga harus bisa memberikan keadilan gitu. Meskipun mungkin saya bukan orang yang adil sepenuhnya, tapi minimal saya berusaha, ada usaha untuk bagaimana itu tadi anak-anak saya harus mendapatkan pendidikan. Lalu saya juga memberikan kesempatan pada istri saya untuk menghadiri seminar, acara apapun, rapat apapun gitu kan di organisasi atau misalkan pertemuan-pertemuan yang itu bisa memberikan dampak positif bagi wawasan, keilmuan gitu. Jadi saya tidak membatasi. Justru saya bangga kalau misalkan istri misalkan jadi pembicara atau misalkan menghadiri acara gitu kan. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang memberikan inspirasi bagi anak-anak seperti itu. Nah, ini di upaya pemenuhan yang berkeadilan itu yang pertama ya membutuhkan kesadaran fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga itu ada beberapa hal ya. Fungsi agama, sumber cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi ya. Lalu sosial pendidikan, fungsi ekonomi dan pendidikan lingkungan. Mungkin kalau dibahas semuanya pasti agak lama gitu. Lalu yang kedua, dua dari asal yang satu. Kita kan sendiri sebelumnya, kemudian kita berdua gitu. Kemudian nambah lagi anak gitu kan. Yang tidak mungkin kita itu di keluarga sendiri. Saya yakin kalau misalkan sendiri di rumah gitu kan, itu sepi sekali gitu. Apalagi kalau misalkan kita butuh bantuan, kita sakit gitu kan, nggak ada yang bisa nolong kita, nggak ada yang bisa mensupport kita gitu. Ini pentingnya kita memahami dari satu kemudian berdua dan menyatu dalam keluarga, itu penting kita memahami itu. Lalu yang ketiga, memahami hak dan kewajiban suami istri secara proporsional serta adanya kesalingan. Jadi tidak ada subordinasi. Kita nggak boleh saling merendahkan gitu. Oh, kamu kan perempuan, kamu ini kan harusnya di rumah aja. Saya pikir itu kontraproduktif gitu kan. Justru itu akan menjadikan keluarga itu sempit gitu kan kalau kita membatasi seperti itu. Lalu tidak ada diskriminasi, jadi nggak boleh misalkan saya kan yang menghasilkan pemasukan, kamu yang di rumah, nggak boleh seperti itu gitu. Waktu masa pandemi itu luar biasa kita melihat ya, maksudnya ketangguhan seorang istri bagaimana harus menyiapkan anak-anak misalkan sekolah online ya, itu kan pengkondisiannya luar biasa, lalu sarapan dan lain sebagainya lah gitu kan. Jadi tidak boleh ada ucapan-ucapan atau tingkah dari kita tuh mendiskriminasi. Lalu tidak ada hegemoni, tidak ada yang merasa paling kuat, tidak ada yang merasa paling berjasa di keluarga. Itu nggak boleh, semuanya berjasa, semuanya bekerja untuk keluarga. Lalu juga ini yang saya kira penting untuk saling mengingatkan, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada kekerasan fisik maupun secara verbal ya, lisan gitu kan, nggak boleh bahasa-bahasa kasar keluar, itu nggak boleh gitu kan. Karena bagaimanapun juga lisan yang kasar kemudian terlontar itu butuh berapa puluh tahun mungkin untuk bisa melupakan itu gitu. Lalu juga tidak ada stereotip ya, tidak boleh kita tuh ya menjustifikasi atau dan lain-lain lah gitu. Dan kita mengutamakan kemaslahatan bersama. Lalu yang keempat, semua anggota keluarga memiliki hak untuk berkembang gitu, mendapatkan pendidikan terbaik, baik pendidikan, ekonomi serta sosial, dan menaikkan kewajiban sesuai kemampuan. Jadi kita tuh kalau misalkan ngobrol ya dengan istri, misalkan karena istri saya belum S2 ya, saya bilang tadinya mau saya ajak gitu kan, ayo kita berjuang untuk S2 gitu kan, karena itu penting bagi saya gitu. Dan tidak hanya titel sih sebetulnya, karena ya kalau berpendidikan tinggi tentu juga secara wawasan akan bertambah dan itu akan memberikan dampak positif bagi keluarga. Next, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ya, keadilan di keluarga. Next. Nah, ini yang tantangan besar mewujudkan keadilan di keluarga, yakni terwujudnya kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan sosial. Saya berpikir bahwa tidak hanya suami ya yang harus berkembang, itu istri pun, anak-anak
ya harus semuanya mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang terbaik, bahkan harus lebih dari kita gitu. Pendidikannya, lalu kesehatan dan sosialnya juga gitu kan. Lalu yang selanjutnya, semua anggota keluarga itu terjamin tanpa ada kekerasan. Jadi nggak boleh, saya saling mengingatkan sama anak-anak itu nggak boleh, ini keluarga kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, nggak boleh kita pukul-pukul. Tidak ada intimidasi, tidak ada diskriminasi, lalu subordinasi itu nggak ada gitu. Jadi kita itu ya karena merasa kita ini niat berkeluarga, beribadah, ya nggak boleh ada perilaku-perilaku seperti itu, karena itu juga tidak hanya dilarang dalam undang-undang, tetapi juga secara keagamaan nggak boleh. Lalu yang selanjutnya, semua aspek kehidupan berorientasi kemaslahatan dan menghindari kemadorotan. Jadi hal apa yang kita pikirkan bersama itu harus berorientasi kepada kemaslahatan. Kalau misalkan kita ambil pilihan ini, maslahat apa enggak, madorot apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita anggap itu madorot, kita tinggalkan. Kalau kita pikir semua berpikiran ini untuk maslahat bersama, kita ambil. Nah, kita teringat dengan kemaslahatan doriyat ya, konsep dari maqasid syariah. Jadi kemaslahatan yang harus diwujudkan baik dunia maupun akhirat itu diantaranya hifzuddin, menjaga agama, itu tadi penanaman nilai-nilai keagamaan, hifzun nafas gitu kan, menjaga keturunan. Jadi anak jangan sampai sakit-sakitan, anak kurang gizi, kurang vitamin gitu kan. Lalu hifzun akal gitu. Jadi pendidikan dan wawasannya harus berkembang. Jadi kalau kita misalkan sekalinya jalan ke mall beli buku gitu kan untuk bacaan mereka, dan itu akan menjadi kenangan terindah bagi mereka, ada wawasan yang mereka dapatkan. Lalu hifzul mal ya, menjaga harta benda, juga hifzul irdi, menjaga kehormatan keluarga. Lalu yang kedua, kemaslahatan hajiat yang sifatnya sekunder. Kemaslahatan dengan memberikan kelapangan, kemudahan dan menghindari kesukaran akan berakibat tidak normal serta adanya kesukaran yang tidak ditegakkan. Ini yang sifatnya hajiat ya, artinya penting pada saat tidak ada tentu akan didapati dengan kesukaran. Lalu yang terakhir adalah kemaslahatan tahsiniyat. Ini kemaslahatan yang jika tidak bisa diwujudkan, tidak berdampak kepada kesukaran. Artinya ini pilihan saja gitu kan, lebih dikarenakan tuntutan hidup dan harga diri. Jadi itu para peserta sekalian untuk webinar pada kesempatan pagi ini, dan saya akhiri dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada narasumber yang pertama, yaitu Dr. Maskana Kurniawan, SHI, MAK, yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan komprehensif. Dan untuk pembicara berikutnya adalah pembicara yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Haja Fitriani, SHI MHI, sebagai salah satu dosen Indonesia, dengan mengangkat judul atau tema reaktualisasi prinsip sakinah mawadah, upaya menciptakan keluarga Islam Madani, endemic to endemic female challenges. Pada yang terhormat Dr. Haja Fitriani, SHI MHI, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk melaksanakan webinar terkait dengan hukum keluarga ya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Prodi Ahwalus Sahsia Ibu Rina Septiani SH MA HK. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Prodi Ahmad Fauzi MAUD sekaligus selaku moderator pada hari ini. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan YMK Ibu Hajah Suryamaya SAG MA. Terima kasih banyak Bu. Kemudian yang saya hormati rekan narasumber Dr. Maskana Kurniawan SHMA HK dan rekan-rekan pengurus Yayasan Maya Katulistiwa Adidaya serta seluruh teman dosen Unusia. Kemudian dan tak lupa pula saya banggakan dan saya cintai adik-adik mahasiswa yang sempat ikut join pada acara webinar hari ini. Baiklah, saya akan sedikit menyampaikan tentang konsep keluarga harmonis di masa pandemi menuju endemi di bulan Ramadan tahun 2022. Ini mungkin sedikit melengkapi pembahasan yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya, karena sudah banyak, sebagaimana juga tadi sambutan oleh Ketua Yayasan, sebenarnya sudah sebagian sudah terbahas di slide ini. Baik, slide pertama mungkin Pak. Baik, jadi pertama-tama di sini saya akan mencoba membahas mengenai konsep keluarga harmonis dalam Islamnya. Jadi kita ketahui bahwa dalam bahasa Inggris itu keluarga disebut dengan family, dalam bahasa Indonesia disebut dengan rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Jadi intinya adalah keluarga kecil ya. Kemudian dalam kamus bahasa Arab disebut dengan al-ahlu. Sebagaimana juga dikatakan oleh Wahbah Suhaili bahwa keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, adanya keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Ini juga sebenarnya sejalan sesuai dengan Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ya. Hum libasukum wa antum libasul lahunna. Kemudian keluarga harmonis dipahami atau sering juga disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi kita sering mengucapkan jika ada rekan-rekan kita ingin menikah, akan menikah dan menikah, selalu didoakan semoga menjadi keluarga samawah sakinah mawaddah warahmah ya. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 bahwa Wamin ayatin an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini juga sejalan dengan yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 74 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, untuk slide selanjutnya. Next. Ya, jadi di sini juga saya utarakan terkait definisi keluarga. Ada 3 konsep yang aspek yang ini disampaikan di sini, bahwa ada definisi dilihat dari aspek strukturalnya, kemudian fungsionalnya dan transaksionalnya. Jadi dari aspek struktural, keluarga adalah kehadiran atau tidak kehadiran anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya
Definisi ini difokuskan siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari persepsi ini muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul keluarga atau sebagai wahana melahirkan keturunan. Kemudian yang kedua di sini yaitu aspek fungsional. Jadi penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikologi. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Jadi pada intinya adalah tugas dan peran tanggung jawab yang dilakukan dalam keluarga. Kemudian dari aspek transaksionalnya adalah keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga. Jadi aspek ini menekankan pada masalah bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya mencakup mengenai fungsi biologis, edukatif, religius, perlindungan, sosialisasi, dan mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat. Oke, next. Ya, jadi selanjutnya itu kalau kita lihat dari kata sakinah, mawaddah, warahmah ya. Jadi sakinah di sini diartikan sebagai damai, sebagaimana juga dikatakan Prof. Resiha bahwa sakinah itu adalah ketenangan. Jadi berasal dari bahasa Arab, artinya Arab sakana yaskanu sukunan. Jadi artinya tenang dalam sebuah rumah tangga itu harus ada ketenangan lahir batin. Kemudian mawaddah artinya mencintai atau menyayangi. Mawaddah ini berasal dari kata al-waduh, artinya cinta atau saling mencintai. Jadi dalam sebuah rumah tangga, relasi suami istri atau keluarga itu kita harus ada saling rasa mencintai. Jadi untuk menimbulkan satu keluarga yang harmonis itu harus adanya rasa cinta mencintai. Kemudian rahmah berasal dari kata rahimah, rahmatan, warahmatan, artinya menaruh kasihan. Pengertian rahmah juga dapat dikatakan santun menyantuni. Dan rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batiniah ya. Jadi harus ada saling mengasihi antara satu sama lain dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Baik, selanjutnya. Ya, terus masuk di masa pandemi sebagaimana tadi sudah dibahas pada pemateri pertama bahwa pada masa pandemi itu kita tahu awal-awal ya sangat menakutkan, mencekam rasanya. Jadi selalu timbul paranoid. Kita keluar rumah ya langsung harus ganti baju, jangan menyentuh yang lain. Bahkan saya itu kalau misalnya suami dari keluar di Alfamart misalnya belanja kebutuhan pokok, saya bilang nanti saya yang bukain pintu, jangan pegang-pegang gagang pintu, takutnya bawa virus. Dan jangan sentuh anak, langsung ke kamar mandi, buka baju, simpan di mesin cuci. Ya, saking takutnya kita tertular karena penyakit ini yang menakutkan sekali. Biasanya kan kita sakit pengen ditolong, dilindungi, ini enggak boleh disentuh sama sekali. Jadi kayaknya timbul paranoid pada masa itu. Sangat menakutkan. Kemudian pada masa itu kan kita ketahui bahwa masa pandemi pemerintah mewakili Kementerian Kesehatan menghimbau untuk melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dan mengeluarkan kebijakan WFH. Jadi segalanya harus dikerjakan dari rumah. Jadi kita yang bekerja sebagai misalnya wanita karir harus kerja di rumah. Anak-anak harus sekolah dari rumah. Jadi timbul beban kerja ganda bagi ibu-ibu. Selain harus mengerjakan pekerjaan domestik di rumah, juga harus mendampingi anak sekolah, mana lagi tuntunan kerja yang kita harus tetap profesional ya. Iya, mungkin itu. Terus masuk ke masa endemi. Dan selanjutnya, Pak. Iya, endemi sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunardi bahwa endemi ini merupakan kriteria transisi dari pandemi ke endemi. Salah satu yang paling penting adalah kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi tersebut.
kata Budi ini memaparkan dalam rapat kerjanya pada Komisi 9 DPR RI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002, kalau kesadaran dan kesiapan masyarakat sudah tinggi sehingga merasa mereka bisa bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri, itu adalah ciri-ciri perubahan transisi dari pandemi menuju endemi. Jadi adanya timbulnya kesadaran. Jadi kayak pakai masker itu kita harus selalu sadar. Kalau saya sebenarnya kayak sudah menjadi budaya kalau anak-anak keluar rumah, ingat pakai masker, jangan keluar main kalau nggak pakai masker, takutnya ada virus, jaga jarak. Jadi kadang saya teriak-teriak anak keluar rumah, ingat pakai maskernya dulu baru keluar main. Jadi udah tahu juga, jadi boleh main Bunda, ambil masker. Jadi pulang main harus cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, jangan terlalu berdekatan sama teman-teman kalau main. Ya, kemudian terkait dengan kriteria endemi, sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan, Siti Nadia Termisi, ada 5 kriteria endemi itu, yaitu pertama, tingkat penularan di masyarakat harus kurang dari 1%. Kedua, rasio kasus positif COVID harus kurang dari 5%, sesuai ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian ketiga, tingkat perawatan rumah sakit harus kurang juga 5%. Dan keempat itu angka kematian warga COVID harus kurang dari 3%. Dan kelima, level pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM harus ada transmisi lokal level tingkat 1. Jadi sudah masuk tingkat 1 dulu kan kita ditetapkan level tingkat 3 ya sampai di Jakarta itu. Ya, selanjutnya Pak. Ya, jadi terkait dengan tantangan ketahanan keluarga di masa pandemi. Jadi sebagaimana yang saya kutip dari perkataan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesehatan Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan mengatakan yang menjadi tantangan yang dihadapi perempuan di masa pandemi itu, satu, meningkatnya beban perempuan dalam melaksanakan tugas domestik. Jadi adanya beban ganda, sebagaimana dikatakan tadi bahwa seorang ibu itu mempunyai beban ganda dalam rumah tangganya. Kemudian meningkatnya kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, adanya pemutusan hubungan kerja. Jadi kan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup sehingga merumahkan karyawannya, sampai-sampai juga ada yang di PHK karena pemasukan kurang sehingga tidak bisa menggaji pegawainya. Kemudian angka perceraian meningkat karena perceraian meningkat sebagaimana di sambutan tadi Bu Ketua Yayasan bahwa itu sebenarnya faktor ekonomi. Kemudian penurunan pendapatan keluarga ya. Jadi sekarang kan di kantor-kantor pemangkasan itu banyak sekali. Misalnya honor-honor dari 2 juta menjadi 1 juta itu sangat stagnan dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga juga yang mengatur keuangan dapur di rumah ya. Baik, selanjutnya. Iya, ya terkait dengan fenomena beban ganda bagi ibu yang bekerja. Ini dapat disebabkan oleh bangunan kultur dalam masyarakat ya, yang menginginkan seorang ibu bekerja bisa berperan ganda, dapat berperan sebagai ibu rumah tangga, domestik produktif, dan sebagai pekerja publik secara maksimal. Seorang ibu yang bekerja pada kenyataannya cenderung memiliki emosi yang kurang stabil. Ya, jadi memang saya rasakan saya pribadi sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri ya, kadang itu emosi gampang ya, karena pagi-pagi bangun tidur harus langsung masak, siapkan sarapan bagi anak, ingatkan cepat mandi, jam 7 harus mendampingi dia sekolah, kita juga mau mengajar, terus urusan rumah, kayak membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci, semuanya numpuk. Mau ambil asisten rumah tangga juga keterbatasan ekonomi, penghasilan sekarangnya stagnan, takut juga dibawakan virus, jadi serba salah. Jadi rasanya gampang itu, namanya ibu-ibu ya gampang ngomel-ngomel. Ada pemicunya dikit ya, ngomel. Jadi itu ya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Soeharto ya dan Lestari pada tahun 2020 ini ada 74
ibu yang bekerja di masa pandemi menghasilkan adanya perasaan bosan dan jenuh selama WFH dan perasaan tidak puas terhadap peran yang dijalankan, baik peran sebagai ibu rumah tangga maupun peran sebagai ibu yang bekerja. Jadi itu mungkin tidak puasnya karena tidak maksimal, terlalu banyak pekerjaan yang menanti, belum selesai satu, ada lagi satu. Jadi satu itu belum maksimal, kita harus pindah ke pekerjaan yang lain. Ya. Jadi khususnya ini berapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tersebut. Itu ada solusi yang ditawarkan, yaitu pertama mengatur waktu. Ya sih, sebenarnya harus ada manajemen waktu ya. Kemudian memberi pengertian pada anak ya. Kemudian membagi tugas domestik dengan suami. Dan ini yang perlu sekali kalau saya sebenarnya. Jadi mungkin kita yang mengepel, mungkin suami yang nyapu lah. Ini dalam rumah tangga adalah relasi ya, adanya kerjasama. Kemudian berusaha optimal menggunakan sosial media, karena di masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa atau lihat dalam menggunakan sosial media, segalanya melalui telekomunikasi. Kemudian berusaha menikmati kegiatan WFH. Jadi itu yang solusi yang ditawarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Soeharto dan Lestari pada tahun 2020 dengan mengambil 74 sampel ibu yang bekerja di masa pandemi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maprusa dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dia mengambil sampai 6 pekerja perempuan di desa Kendunglo, menghasilkan strategi yang digunakan untuk menjalankan peran domestik pada ibu yang memiliki peran ganda, antara satu yaitu memelihara komunikasi antara suami dan istri, baik komunikasi mengenai masalah pekerjaan, masalah pengasuhan anak, urusan rumah tangga, dan menjaga rasa saling percaya antara suami istri sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Ya, dalam rumah tangga memang kita harus dituntut untuk menciptakan komunikasi yang efektif ya. Kemudian kedua, harus meluangkan waktu bersama untuk anak-anak ketika sedang di rumah. Yang ketiga itu mengembangkan rasa pengertian satu sama lain sehingga tidak ada konflik yang terjadi dalam keluarga. Keempat, membagi tugas rumah tangga domestik dengan suami dan anggota keluarga lainnya, sehingga tidak terdapat pekerjaan yang terbengkalai, baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Jadi itu dalam penelitian itu solusi yang ditawarkan ada berapa kriteria ya. Ya, kemudian mengenai KDRT. Jadi slogan di rumah saja itu sebenarnya memang mengandung banyak dampak positif. Seperti saya sebenarnya rasakan juga dampak positifnya. Saya bisa menyelesaikan disertasi karena sering di rumah dan ada suami yang membantu menjaga anak. Jadi lebih fokus untuk menulis. Jadi ini adalah hikmah pandemi yang saya rasakan. Jadi bisa menyelesaikan disertasi kemarin. Ya. Tapi selain dampak positif itu ada juga dampak negatifnya. Jadi karena seringnya bertemu dalam rumah tangga itu munculkan juga kebosanan mungkin, sehingga ternyata dari survei yang dilakukan menimbulkan banyaknya KDRT. Ini survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada bulan April sampai Mei 2020 secara daring mencatat adanya tindakan KDRT meningkat di masa pandemi, di mana 80% responden perempuan berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan menyatakan mengalami kekerasan yang cenderung meningkat selama pandemi, khususnya kekerasan psikologis dan kekerasan fisik maupun seksual. Ya, jadi karena masa pandemi ini kebutuhan semakin meningkat, sebagaimana dikatakan pemateri pertama, bahwa kita selalu menjaga asupan gizi kita. Oh, makanan ini bagus nggak untuk kesehatan, supaya kita nggak terserang virus. Jadi itu pengeluaran, mana lagi masker. Dulunya kita kan nggak beli masker, sekarang harus ada budget untuk pos itu, beli masker, beli sanitizer. Jadi pengeluaran semakin meningkat dan pemasukan yang stagnan. Jadi memicu timbulnya KDRT. Kalau misalnya ibu-ibu mungkin mau belanja untuk kebutuhan dapur, uangnya tidak ada, itu kan
sangat sebenarnya dikatakan tadi sangat memancing emosi ya, kebutuhan mendesak tapi keuangan yang terbatas, meskipun pada dasarnya ya kebahagiaan itu tidak dijamin oleh uang. Oke, jadi kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya adalah masalah yang sudah mendunia juga di negara-negara lain. Itu semua mencatat bahwa sejak pandemi itu peningkatan kasus kekerasan rumah tangga dialami oleh negara-negara lain. Bahkan juga di masyarakat pedesaan mengalami, baik di sektor pertanian itu, karena latar belakang pendidikan kayaknya yang mesti rendah. Oke, selanjutnya. Iya. Kemudian, benarkah perceraian yang meningkat merupakan imbas dari COVID-19? Jadi, di sini dari berapa penyebab yang meningkat angka perceraian, sebagaimana juga dikatakan oleh Humas Mahkamah Agung, pada dasarnya memang perceraian meningkat pada pada masa pandemi. Kita ketahui di Indonesia itu terdapat 34 provinsi, ada 29 PTA, dan ada 441 pengadilan agama. Itu sebenarnya rata-rata mengalami peningkatan kasus perceraian. Yang dominan adalah kasus cerai gugat, ya, bukan cerai talak. Jadi istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada dasarnya perceraian itu bukan hanya imbas dari COVID-19 mungkin ya, tapi ya sebenarnya ada juga sih. Tapi ini adalah faktor ekonomi yang lebih dominan. Jadi adanya faktor ekonomi dan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan. Jadi makanya Mahkamah Agung, atau kita kenal adanya undang-undang, ada peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi nomor 1 tahun 2016, itu cara atau solusi yang ditawarkan itu menyelesaikannya dengan cara memediasi oleh mediator sebelum masuk di proses persidangan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Iya. Terus bagaimana sih membangun ketahanan keluarga di masa pandemi? Jadi ada berapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga. Itu pertama memperkuat ketahanan psikologis. Jadi sudah disampaikan tadi dulu Mas Dr. Kana, bahwa dia kalau dalam rumah tangga dia itu menerapkan pertama adalah ketahanan pendidikan ya, kemudian ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial. Mungkin itu saja, tidak usah terlalu dibahas ini karena sudah terwakili. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya. Ya, hal-hal yang dapat dilakukan dalam membentuk keluarga harmonis dan bahagia di masa pandemi. Di sini ada beberapa item ya. 1, saling menjaga, meningkatkan dan mengingatkan ibadah keluarga. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud bila pasangan tidak menjaga, mengingatkan dan meningkatkan kewajiban ibadahnya kepada Allah ya. Sebagai orang Muslim, kita ketahui bahwa menikah atau berumah tangga tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semoga senantiasa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi harus ada pendekatan spiritual selain ibadah mahdah, tapi juga harus melakukan ibadah ghairul mahdah ya, hablum minallah dan hablum minannas. Kita harus tetap jalan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, bersama dan bersatu membangun spirit atau model baiti jannati. Ini sebenarnya yang didamba-dambakan oleh sebuah keluarga. Bagaimana sih menciptakan baiti jannati, sebuah rumah tangga yang menjadi tempat tumpuan kita ya, supaya menjadi nyaman, tempat yang paling ideal untuk membangun sebuah kehidupan keluarga. Kemudian ketiga, kembali memperkuat koneksitas rasa emosional. Jadi
di antara masing-masing anggota keluarga yang ada pada gilirannya akan merangsang motivasi untuk berkomunikasi secara lebih intensif. Kemudian keempat yaitu komunikatif. Senantiasa selalu aktif berkomunikasi. Itu baik hubungan kita dengan Allah, orang tua, mertua, pasangan, dan anak-anak. Jadi komunikasi itu harus tetap jalan. Kemudian pandai mensyukuri nikmat. Jadi dalam rumah tangga sebenarnya sekecil apapun nikmat itu kita harus mensyukuri. Misalnya adanya COVID ini, kita juga di satu sisi ada aspek positifnya, jadi kita juga harus mensyukuri. Jadi sejalan dengan Al-Quran surah Al-Ibrahim ayat 7 bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmatnya maka Allah akan menambahkannya. Selanjutnya, ya, keenam, saling menghargai dan berperilaku baik, bijak. Jadi dalam rumah tangga itu kita harus saling menghargai satu sama lain antara suami istri. Jadi sebagaimana dikatakan tadi Mas Kana, jangan sampai keluar kata-kata kasar, memukul, itu hal yang tidak dilakukan, dibenarkan dalam prinsip keagamaan kita maupun dalam undang-undang. Kita tahu bahwa di Indonesia sudah ada undang-undang tentang KDRT ya. Kemudian ketujuh, komitmen untuk rumah tangga yang nyaman dan tetangga yang baik. Jadi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa ada 4 diantaranya kebahagiaan, yaitu istri yang soleha, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Jadi begitu pula sebaliknya. Jadi masalah tetangga yang baik ini saya rasakan sekali juga di sini karena kami sebagai perantau ya. Jadi kalau ada yang sakit, pertama-tama kita minta tolong sama keluarga untuk tolong diantar ke rumah sakit, anaknya lagi tidur, suaminya lagi sakit, udah masuk OGD aja cepet. Jadi minta tolong, saya kadang teriak-teriak sama keluarga tetangga larut malam, minta tolong diantar ke rumah sakit. Nah, alhamdulillah bersyukur punya tetangga yang baik ya. Kemudian menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga ya. Di sini mungkin bukan hanya menghabiskan waktu berkualitas di masa pandemi itu kan kita sering berjemur bersama, berolahraga bersama untuk menjaga imun kita ya, agar tidak mudah terserang virus. Kemudian jangan mencari-cari dan membesarkan kesalahan di keluarga. Kemudian mudah memaafkan. Jadi kadang kan dalam rumah tangga itu kadang misalnya istri lagi sibuk di dapur, suami lagi santai pegang HP, itu kan memicu konflik rumah tangga. Kamu mah nyantai aja, itu anaknya gini ya. Tapi terkadang pada saat itu saja kita misalnya ada mencari kesalahannya dia, tapi setelah itu udah damai lagi, berapa menit kemudian udah mencair lagi. Kemudian mudah memaafkan. Jadi jangan disimpan-simpan. Misalnya ada kesalahan tadi yang diperlakukan disimpan sampai besok. Kita ketahui bahwa tidak boleh ya lebih dari 3 hari untuk konflik, apalagi antara suami istri. Oke, selanjutnya. Ya, ini amalan di bulan Ramadan agar dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Jadi bulan Ramadan ini adalah momentum bagaimana sih supaya kita menciptakan keluarga yang harmonis. Kita ketahui bahwa kehidupan rumah tangga pasti ada namanya pasang surut. Akan ada masalah yang datang silih berganti, namun masalah-masalah yang datang tentu saya harus selesaikan secara bersama. Jadi bulan Ramadan ini sebagaimana katakan tadi bahwa momentum untuk memperbaikinya. Misalnya selain kita puasa bersama, ada tarawih bersama. Anak-anak senang sekali sekarang karena sudah terbuka masjid, dia pergi tarawih bersama, dia sangat senang ketemu teman-temannya di masjid sambil beribadah, baca Al-Quran atau tadarusan bersama anak-anak, keluarga di rumah. Puasa bersama itu, buka puasa bersama, seru juga. Misalnya anak-anak requestnya, nanti saya mau buka puasa pakai ini, makan ini, sahur ini, itu akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya. Kemudian selanjutnya mungkin Pak. Ya, jadi terakhir di sini sambil Quran surah An-Nahl, Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah sebagai tempat ketenangan. Jadi semoga kami semuanya yang sudah berkeluarga, yang maupun yang belum, mudah-mudahan kita dapat menciptakan rumah
keluarga yang sakinah, sebagaimana pesan yang sangat filosofis, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Menempatkan rumah bukan sekedar bangunan yang tersusun dari batu bata beratap, berkeramik, mempunyai pagar, berhias ornamen-ornamen indah yang megah, tapi bagaimana kita bisa memanage atau menjadikan rumah itu rumah tempat yang nyaman, yang tempat yang menyenangkan bagi keluarga kita, sehingga senantiasa tercipta keluarga yang harmonis, yang menjadikan rumah-rumahnya adalah baiti jannati atau rumahku adalah surgaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dr. Haja Fitriani, SI MHI, yang telah menyampaikan isi pemaparannya, yaitu mengenai reaktualisasi prinsip sakinah mawadah, upaya menciptakan keluarga Islam Madani secara utuh dan komprehensif. Untuk sesi berikutnya akan kita buka diskusi tanya jawab, dan di sesi yang pertama saya buka 3 termin. Untuk 1 termin saya persilahkan 2 penanya. Mulai dari sekarang saya buka di termin pertama untuk 2 penanya dulu. Silakan. Dari teman-teman mahasiswa, mahasiswi, atau mungkin di luar mahasiswa-mahasiswi, ada ibu, ada bapak yang siap mempertanyakan. Tolong disebut nama, dari mana, kemudian pertanyaan ditujukan oleh untuk siapa. Terima kasih. Silakan. Untuk teman-teman peserta webinar, saya persilakan untuk termin pertama. Saya persilakan 2 penanya. Bisa bertanya secara langsung, bisa juga melalui chat ya. Boleh kalau nanti lagi puasa lisan mungkin bisa dengan tulisan saja. Nanti saya bacakan. Oke, pertama ada pertanyaan lewat kolom chat dari mahasiswi. Pertama, bagaimana cara memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak saat pandemi? Ya, saya ulangi lagi, bagaimana cara memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak saat pandemi? Kemudian strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kayaknya sepertinya ini untuk 2 narasumber kita. Itu juga untuk 2 narasumber kita. Kemudian saya persilakan 1 penanya lagi sebelum dari kedua narasumber kita menjawab tema di siang hari ini. Silakan, Ahmad Muhajirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Mungkin pertanyaan ini untuk kepada kedua materi. Jadi yang saya tanyakan itu kan kita nih anak mahasiswa yang memang masih dalam fase apa ya, jadi labil lah intinya. Terus nanti misalkan memang udah punya komitmen ingin bersuami istri. Nah, langkah pertama kita sebagai awal nih yang membangun rumah tangga, kan terkadang oke lah 1-3 bulan berjalan dengan lancar karena memang saling mencintai karena memang tadinya berjauhan atau gimana gitu. Kan terkadang setelah 3 bulan sampai seterusnya, nah mulai tuh permasalahan itu pasti ada. Terkadang ada yang masalah kecil, dibesar-besarkan, begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi langkah awal kita sebagai jadi pemula dalam membangun rumah tangga itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan kedua ini juga masih mengenai strategi ya. Langkah awal para pemula, artinya mereka yang baru melakukan pernikahan, ketika kemudian setelah usai menjalani pernikahan ini ada badai yang menerpa keduanya. Nah ini bagaimana ini strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, masalah-masalah atau problem-problem baru yang menimpa anak-anak muda yang baru menikah. Jadi yang pertama ini ditujukan kepada dua narasumber, yaitu bagaimana cara memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak saat pandemi. Lalu strateginya apa yang harus kita lakukan? Silakan. Mungkin yang pertama untuk Dr. Kana dulu. Baik, pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana caranya memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak ya saat pandemi. Dalam pandangan saya dan tadi sampaikan oleh Ibu Hajah Dr. Fitriani terkait dengan hasil penelitian ya. Yang pertama adalah menurut saya adalah komunikasi ya. Tergantung dari permasalahan yang terjadinya itu dari mana. Karena ini yang banyak sekali persoalan-persoalan itu miskomunikasi, komunikasi yang tidak jalan, komunikasi yang tidak sehat. Maka terpenting itu adalah komunikasi yang terbuka. Jadi antara kedua belah pihak. Nah, setelah ada komunikasi yang terbuka, saling memahami satu dan yang lainnya, yang kedua adalah ketika ada masalah muncul itu tidak melakukan justifikasi, tidak melakukan justifikasi terhadap pasangan kita gitu. Meskipun misalnya ada kecenderungan yang katakanlah permasalahan itu lebih disebabkan salah satu pihak gitu kan. Karena ada hal yang paling prinsipil dalam setiap manusia itu ketika disalahkan ya, apalagi dalam halnya yang sifatnya kecil kemudian apalagi yang besar gitu, itu dampaknya ada ketersinggungan. Maka yang harus didudukan itu adalah kita meletakkan dasar-dasar kesetaraan itu gitu. Jadi ketika misalkan ada masalah, bagaimana sih pangkal asal itu dari mana gitu. Nah, komunikasi yang baik, kemudian kita mendudukan persoalan ini sama rata gitu kan antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang selanjutnya, ketika kita misalkan sudah mensejajarkan di antara keduanya, kita akan memahami porsi masing-masing. Nah, porsi masing-masing itu adalah hak dan kewajiban kita. Nah, nanti dilihat apakah permasalahan ini menyangkut dari suami atau menyangkut dari istri. Nah, setelah itu kita harus mendudukan masalah ini secepat mungkin. Gitu. Jadi jangan
dibiarkan dinanti-nanti gitu kan. Malah kalau misalkan dinanti-nanti akan ketika muncul masalah baru lagi nambah lagi seperti itu. Lalu yang selanjutnya harus segera diamputasi. Diamputasi itu dalam artian adalah masalah kecil harus segera diselesaikan bersama gitu. Nah, setelah itu ya harus ada islah gitu. Artinya saling memahami bahwa memang ada kekeliruan-kekeliruan di antara kedua belah pihak yang harus kita sikapi bersama, karena banyak kejadian gitu kan, karena gara-gara hal sepele itu terjadi keretakan rumah tangga gitu. Ini mungkin bisa berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua terkait bagaimana mempersiapkan keluarga dalam fase awal-awal ya. Bulan pertama, kedua, dan ketiga itu biasanya tidak ada masalah ya, seperti disampaikan oleh penanya tadi. Tapi kemudian akan muncul permasalahan-permasalahan itu setelah fase 3 bulan yang selanjutnya. Ini juga tergantung di keluarga mana gitu kan. Ada yang memang dari awal tidak ada masalah sampai bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan gitu kan, tidak ada masalah. Tapi masalah itu tentu pasti ada gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengembalikan kepada dasar kita menikah itu apa gitu. Kalau misalnya dasarnya kita ini adalah beribadah, ingin membangun rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama, maka ketika ada perbedaan-perbedaan itu kita akan mendudukannya itu kepada niat yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sering atau bahkan sering dilupakan oleh setiap orang yang bermasalah itu adalah kebaikan-kebaikan yang kedua belah pihak gitu. Ketika ada masalah misalnya, seringkali satu pihak dan pihak yang lain itu saling menjatuhkan, seolah-olah tidak berperan, seolah-olah tidak ada sumbangsih terhadap keluarga gitu kan. Itu kan bagian dari diskriminasi dan pengerdilan. Jadi harus saling memahami bahwa setiap orang itu punya porsi dan peran masing-masing gitu. Kalau misalkan laki-laki merasa paling berjasa, paling kuat, kemudian juga merendahkan perempuan, maka pasti perempuan merasa tersinggung, merasa tidak diakui, merasa tidak dihargai atas kerja keras selama ini. Tapi kalau misalkan kita memahami semuanya punya peran masing-masing, maka itu akan mengembalikan kepada titik awal kita membangun keluarga itu demi kemaslahatan bersama seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah misalnya keduanya juga harus mempersiapkan diri, baik secara wawasan, keilmuan, terutama ilmu parenting ini sangat penting sekali gitu. Karena bisa jadi ada orang yang memang mau menikah misalnya, atau misalkan nikahnya nekat misalkan, atau nikahnya misalnya karena ada keterpaksaan, tapi memang belum ada persiapan secara pengetahuan, keilmuan. Mungkin ketika ada masalah itu kaget gitu kan, kaget karena pasti yang namanya beda basic pendidikan, beda pemikiran, itu pasti ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan dikelolanya dengan masing-masing punya wawasan lebih baik, pendidikan yang lebih baik gitu, minimal ketika muncul permasalahan itu ya bisa diletakkan ditekanlah sedemikian rupa. Lalu yang selanjutnya saya kira adalah harus banyak inovasi. Inovasi dalam hidup itu kan banyak ya, beragam. Mulai misalnya membangun kemandirian ekonomi, jangan tergantung terhadap salah satu pihak atau bahkan tergantung sama orang tua, sama mertua misalnya. Ya harus mandiri, bagaimanapun juga yang namanya berkeluarga ya kita harus berani hidup mandiri gitu kan, lepas dari bayang-bayang orang tua, bayang-bayang dari siapapun yang selama ini mungkin membantu kita. Itu akan memberikan dampak kepada ketangguhan kita dalam berumah tangga. Demikian mungkin Pak Fauzi. Baik, terima kasih.
Kemudian berikutnya silakan Ibu Fitriani untuk merespon dari pertanyaan. Baik. Atau kedua pertanyaan, karena mungkin ada kemiripan gitu ya, Bu. Iya, baik. Silakan. Saya menambahkan saya jawaban dari pemateri pertama terkait pertanyaan pertama mengenai bagaimana sih mengatasi keluarga atau rumah tangga yang retak di masa pandemi ya. Jadi mungkin pertama-tama ya sebagaimana dikatakan pemateri pertama tadi bahwa faktor komunikasi harus tetap jalan. Jadi kalau dalam ini pengadilan itu ada dikenal mediasi atau ada hakam. Jadi kita harus mengambil salah satu orang atau mengutus hakam yang tidak berpihak antara istri atau suami. Jadi untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak itu, cari solusinya apa, kira-kira titik masalahnya apa, sehingga ketika ketemu titik permasalahannya kita bisa berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Itu mungkin dari masalah keretakan rumah tangga. Kemudian memang harus tidak mencari kekurangan satu sama lain ya. Seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak boleh mencari kekurangan satu sama lain antara suami istri. Kemudian harus selalu timbul saling pengertian, saling melengkapi. Kan dalam hubungan suami istri atau ada relasi suami istri itu kita harus saling melengkapi kekurangan. Kemudian saling tolong menolong. Kemudian yang terakhir itu mudah memaafkan ya. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana sih kesiapan yang harus dilakukan jika misalnya orang ingin menikah ya. Mungkin pertama-tama itu harus niatnya dulu ya, niatnya harus baik. Saya ingin menikah atau berumah tangga niatnya semata-mata karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana disampaikan pada materi-materi tadi bahwa pertama-tama itu memang harus siap mental juga, siap mental, psikologi, finansial juga harus mendukung ya kesiapan finansial. Jadi karena sebagaimana dikatakan bahwa pertama-tama itu jika ingin berumah tangga mungkin yang diingat itu enak-enaknya dulu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya masih enak, masih pengantin pertama, suaminya masih enjoy ya. Tapi sudah masuk bulan keempat udah terasa mungkin yang belum punya pekerjaan, udah mulai ini ya timbul-timbul konflik mungkin karena faktor ekonomi. Jadi makanya semuanya harus siap, baik siap secara pendidikan juga, dia bagaimana bisa memanage rumah tangga, jadi ada ilmu ya, ilmu penopang, kemudian psikologi, ekonomi, ya itu harus mendukung semuanya dalam suatu rumah tangga. Mungkin itu saja tambahan dari saya, sudah cukup tadi dari Pak Kana. Terima kasih. Ya. Halo, Pak moderatornya mana tadi? Belum di-unmute, Pak. Mohon maaf. Iya, baik. Sekedar menyimpulkan dari dua pertanyaan yang sekaligus dijawab oleh dua narasumber kita tadi. Jadi ada beberapa langkah strategis untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak saat pandemi. Di antaranya yang pertama kita harus membangun komunikasi yang baik, kemudian tidak menjudge atas keburukan salah satu atau di antara kedua belah pihak, antara istri maupun suami. Kemudian harus melakukan langkah-langkah rekonsiliasi,
kemudian mengamputasi masalah-masalah yang akan menggerogoti keluarga, kemudian ada tambahan ahkam tadi itu ya. Jadi melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan ketika keretakan keluarga itu terjadi. Kemudian tidak mencari kekurangan antara salah satu dengan yang lainnya. Saya kira itu. Kemudian di termin yang kedua ada pertanyaan susulan yang datang dari Saudari Lulu. Pertanyaannya adalah yang pertama, tadi telah dipaparkan bahwa saat pandemi terjadi, grafik atau eskalasi kasus perceraian itu meningkat drastis. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika fenomena itu sudah terjadi? Apakah ada atau masih berjalan sama dengan era-era pandemi, atau justru kurang secara signifikan? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya persilakan dulu dari pihak mahasiswa atau mahasiswi secara langsung. Silakan. Ada teman-teman mahasiswa atau mahasiswi? Sebut nama, dari mana, fakultas apa, pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Kalau belum ada, masih malu-malu, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, saya persilakan kepada narasumber yang pertama atau yang kedua. Silakan Pak Dr. Maskan. Baik, pertanyaannya terkait dengan data ya. Ini data kasus perceraian pada saat pandemi dan setelah pandemi. Mungkin nanti yang bisa menjelaskan Ibu Haja Dr. Fitriani yang punya datanya seperti itu. Kalau perspektif saya, ya karena saya bacanya dari media ya, itu lebih banyak memang disebabkan oleh faktor ekonomi. Karena pukulan terberat dalam keluarga pada saat pandemi itu diantaranya ada karena persoalan ekonomi gitu. Bahkan banyak misalnya terjadi pemutusan kerja, lalu juga penutupan usaha, lalu apa namanya ya usaha-usaha yang memang tidak berjalan pada saat pandemi karena semuanya juga lebih fokus kepada pemulihan ekonomi di keluarga ya. Jadi orang itu ketika mau jajan misalnya atau belanja itu mikirnya itu di rumah nih kayak gimana gitu kan. Apakah sudah tercukupi beli berasnya, lauknya, kemudian juga kemarin itu kita merasakan ya misalnya beli vitamin, beli suplemen-suplemen yang lain misalnya itu lebih prioritas dibandingkan dengan belanja kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Ya saya kira mungkin nanti Ibu Haja bisa detail ya menyampaikan hal ini. Lalu yang selanjutnya ya terkait dengan pertanyaan apa penyebab yang paling mendominasi terjadi perceraian saat pandemi? Tadi sudah disampaikan ya, di antaranya itu. Terus karena memang persoalan ekonomi juga ini sangat penting sekali, akan merembet kemana-mana gitu. Misalnya kasus kekerasan ya, bahkan kita misalnya banyak dihadapi dengan pemberitaan-pemberitaan yang sangat mengerikan sekali ya. Ketika orang yang dalam keadaan ekonomi lemah, kemudian juga secara mental, spiritual kurang gitu kan, kurang kuat, akhirnya larinya itu kepada apa nih penyelesaian yang secara ekstrim. Misalnya di kampung saya ya, di kampung saya
dulu itu yang namanya kasus bunuh diri ya, gandir gitu, itu bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Di daerah saya itu di kabupaten saya di Kuningan ya. Tapi belakangan ini karena secara kebetulan banyak senior saya yang jadi jurnalis di sana, informasi itu cepat merebak gitu. Sehingga kemarin aja itu karena didasari oleh persoalan ekonomi, orang kemudian ingin lari dari masalah itu gandir gitu kan. Terus yang lebih mengejutkan lagi gitu, bukan orang-orang yang secara usia mapan ya atau tua gitu kan. Ini justru anak-anak muda ini gitu kan, baru nikah setahun 2 tahun mungkin masuk krisis pandemi, nggak siap, lalu pinjam sana, pinjam sini gitu kan. Terus tekanan dari mana-mana, akhirnya ingin menyelesaikan masalah itu dengan bunuh diri seperti itu. Itu fenomena yang mungkin ya nggak tahu saya kalau di daerah yang lain itu. Saya seperti itu sekarang itu. Kejadiannya yang sangat mengerikan seperti itu. Dan itu tadi mungkin ya mental berkeluarga itu juga harus dibangun. Jadi jangan sampai pada saat di atas banyak uang misalkan, ekonomi cukup, lupa bahwa hidup itu ya fluktuatif gitu kan. Pada saatnya nggak ada, kaget, tidak ada tabungan, tidak ada uang simpanan gitu kan, yang akhirnya kemana-mana nyari nggak ada gitu kan. Akhirnya ya pikiran-pikiran negatif itu pasti muncul seperti itu. Mungkin itu saja. Silakan Ibu Hajah Dr. Fitriani. Ya, baik. Saya akan melanjutkan jawaban dari Saudara Sarif ya, terkait meningkatnya angka perceraian ya pada masa pandemi sampai pada masa endemi ini menuju new normal. Jadi data statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2021 ini dari kasus 44.743 kasus di tahun 2021 itu, pada sebelumnya tahun 2020 itu hanya ada karena dia ingin menangkap nyamuk 29.000 kasus perceraian. Jadi di sini sebenarnya ada peningkatan kasus 53% dari tahun 2020 ke 2021. Jadi di sini juga jadi pada dasarnya itu dari 2 juta peristiwa nikah yang terjadi di Indonesia, ada 1/4% peristiwa perceraian yang terjadi di Indonesia, yaitu tetap yang mendominasi adalah masalah ekonomi ya. Dari berapa alasan-alasan perceraian itu ada masalah ekonomi, pertengkaran, kemudian masalah KDRT, termasuk juga yang mendominasi tetap masalah ekonomi, karena pada dasarnya yang memicu pertengkaran itu adalah sebenarnya memang masalah ekonomi ya. Jadi tetap menjadi sekarang dari mana-mana peradilan itu kasus meningkat dan lebih dominan itu kasus cerai gugat. Jadi istri yang mengajukan permohonan perceraian di pengadilan. Bisa dilihat datanya di statistiknya Jadi ada peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 itu 53,50% peningkatan kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dari 2 juta pernikahan yang terjadi pada saat 2021, 1/4% itu terjadi perceraian. Dan pemicu utamanya ini adalah faktor ekonomi. Dan mungkin dari ekonomi akan merambah ke masalah atau berdampak buruk pada kekerasan, kemudian perselingkuhan, dan lain sebagainya.
Gitu ya. Oke, kemudian untuk sesi terakhir, pertanyaan ketiga, ini ada pertanyaan dari Umar Soh. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam yang ingin ikut berpartisipasi, berperan dalam membantu perubahan situasi pandemi menjadi endemi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Eka, ini juga menanyakan bagaimana cara membangun ketahanan keluarga agar tetap kuat sekalipun dihadapkan pada situasi yang sulit seperti saat ini, khusus dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Saya kira dua pertanyaan ini juga ditujukan pada dua narasumber kita, dan saya persilakan entah dari Ibu Haja Fitriani atau dari Dr. Mas Kana Kurniawan. Silakan. Baik, yang pertama terkait dengan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam yang ingin ikut berperan dalam membantu perubahan situasi pandemi menjadi endemi. Ini lebih kepada kita punya kepekaan sosial ya, punya kepekaan sosial, dan saya kira masa-masa menjadi mahasiswa itu adalah masa kita membangun interaksi yang lebih baik dengan masyarakat. Dan ini saya kira bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Kita bisa kerjasama misalnya dengan BEM, himpunan mahasiswa jurusan, misalnya mengadakan bakti sosial ya, dengan melakukan vaksinasi secara massal dengan lembaga-lembaga terkait. Ini kita lagi menggalakkan booster ya, vaksin booster itu. Saya kira juga ini bagian dari ikut serta dalam membantu perubahan situasi pandemi menjadi endemi. Lalu yang kedua, edukasi ya, edukasi kepada masyarakat bagaimana bahwa kesehatan itu adalah hifzun nafs gitu kan, menjaga jiwa itu juga adalah hal yang wajib gitu. Jadi jangan sampai kita ini merasa sehat gitu kan, sementara juga hasil kajian dari pemerintah masih ada potensi untuk penyebaran virus, kemudian kita kemana-mana, atau misalnya ya ada yang misal anti vaksin, terus juga melakukan kampanye-kampanye negatif ya terhadap vaksinasi ini juga kontraproduktif. Artinya ini bisa dilakukan oleh mahasiswa hukum Islam bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga kesehatan. Itu. Jadi dari vaksinasi lalu juga bagaimana masyarakat harus hidup sehat, terus menjaga makanan dan minuman yang ya kita berdoa dengan cara seperti itu mudah-mudahan masyarakat sehat dan terhindar dari virus. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana caranya membangun ketahanan keluarga agar tetap kuat walaupun dihadapkan pada situasi yang sulit seperti saat ini, saat khusus dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita ini harus menjadi keluarga yang inovasinya banyak. Tidak hanya sebatas angan-angan atau bahasa yang lain itu halusinasi ya, gitu. Tapi kita harus betul-betul kerja keras gitu kan. Banyak kok sekarang ini misalnya pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif ya di YouTube, misalnya di Instagram, dan informasi-informasi yang menurut saya itu akan memberikan insight gitu kan kepada kita bagaimana kita harus berdaya lebih dalam situasi seperti ini. Karena kalau kita hanya terus mengeluh,
terus juga banyak merasa minder, apalagi misalnya terus nggak ada solusinya, nggak ada yang harus dikerjakan gitu kan, ya kita pasti akan merasakan terpinggirkan, merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sementara kesempatan itu banyak kok gitu kan. Orang-orang yang dalam keadaan hidup di bawah dalam situasi seperti ini banyak kok yang lebih survive gitu kan hidupnya. Mereka banyak cara, misalkan jualan online, terus juga apa yang bisa kita perbuat pada saat ini, banyak hal gitu kan. Cuman persoalannya adalah mental yang harus disiapkan. Banyak orang ini ingin menjadikan ekonomi keluarganya kuat, stabil, tapi mentalnya itu belum terbangun gitu, belum terasah. Sehingga misalnya lihat orang sukses jualan online, sementara dia hanya melihat aja gitu kan, nggak ada aksinya misalkan. Itu ya sesuatu yang tidak mungkin kesuksesan mereka itu ya hanya kita lihat, tapi bagaimana caranya kita adopsi gitu kan. Dan ini banyak yang terjadi di kalangan anak muda itu gengsi gitu kan, gengsi, malu jualan gitu. Saya lihat teman-teman saya yang misalnya yang sudah profesor, doktor gitu, jualan tuh sesuatu hal yang apa ya, ya enak aja gitu kan. Kenapa malu sih? Yang malu itu kalau kita minta-minta gitu kan, terus menyusahkan orang atau mencuri, ya baru malu. Tahu nih, kalau misalkan kita jualan online gitu, ya nggak mesti malu lah gitu kan. Karena kalau kita banyak gengsinya ya, terus apalagi mengedepankan gaya gitu kan, nggak sesuai, ya kita juga apa ya, malu sendiri gitu kan. Menurut saya sih mental itu ya, mental kreatif harus dibangun seperti itu. Terus juga sekarang ini ada kecenderungan ya, sahabat-sahabat saya ya, itu sudah merambah kepada dunia digital gitu. Ada yang fokus di digital marketing, ada yang fokus di usaha online. Dulunya awal-awalnya malu gitu. Mas, saya mau jualan nih, tapi malu gitu. Saya bilang, nah, jangan malu, saya bilang. Kalau minta-minta baru malu. Nah, sekarang ini banyak yang sudah pada berhasil di titik itu. Awal-awalnya malu seperti itu gitu. Jadi itu mental yang harus kita bangun seperti itu. Demikian, Pak Moderator. Saya persilakan Ibu Fitriani. Baik, sedikit menambahkan dari Dr. Kana bahwa terkait dengan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam yang ingin ikut berperan dalam membantu perubahan situasi pandemi ke endemi. Jadi pertama-tama mungkin memang sosialisasi ya, pentingnya prokes itu ya. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagaimana dikatakan oleh Menteri Kesehatan, bahwa tanda-tandanya perubahan dari pandemi ke endemi itu adalah kesadaran masyarakatnya sendiri tentang pentingnya kesehatan. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan kita sendiri dan menjaga kesehatan orang lain. Kemudian vaksinasi harus tetap berjalan. Jadi kita ketahui sekarang sudah ada booster ya, vaksin ketiga bagi orang dewasa dan anak-anak usia SD itu 6 tahun sampai 12 tahun sudah vaksin kedua. Jadi persyaratan penerbangan juga untuk anak-anak itu vaksin per-1 dan pertama. Kemudian untuk orang dewasa harus booster. Jadi itu adalah salah satu wujud ikhtiar pemerintah supaya perubahan pandemi menuju endemi dapat terlaksana. Kemudian pertanyaan kedua dari ini, bagaimana sih cara membangun ketahanan keluarga agar tetap kuat walaupun dihadapi dengan situasi yang sulit seperti masalah ekonomi. Jadi sebagaimana dikatakan tadi Dr. Kana, bahwa kita sebagai keluarga harus tetap inovatif, kreatif untuk mencari peluang-peluang usaha. Mungkin karena memang sekarang ini situasi ekonomi memang sangat terpuruk ya.
kita ketahui bahwa harga minyak goreng aja dulu dari 20.000 kalau dapat diskon, sekarang sampai 50.000 kalau 2 liter itu. Kemudian harga terigu, gula pasir sudah naik semuanya. Ini bikin pusing bagi ibu-ibu yang selalu mengurus dapur. Kemudian apa sih namanya, memang harus kreatif sebagaimana dikatakan tadi, bahwa usaha-usaha online pada masa pandemi ini sangat berpeluang. Jadi jangan gengsi, tadi bilang sudah dokter, sudah profesor, tidak mau. Jadi katanya kalau sudah profesor, sudah dokter itu nggak mau urusin uang receh lagi, kayak misalnya jual-jual ini, dia lebih fokus ke Skopus. Jadi tapi bagaimana dikatakan tadi, jangan sampai kita dibenturkan dengan masalah ekonomi tadi ya. Jadi ekonomi harus jalan dan kita tetap harus kreatif mencari peluang-peluang ekonomi. Ya, yang penting halal dalam membangun sebuah keluarga itu ya. Yang penting halal, disyukuri apa yang ini, sebagaimana tadi dikatakan bahwa membangun ketahanan keluarga kita harus juga mensyukuri apa yang ada dan menggunakan potensi yang ada sehingga tetap menjadi atau tercipta keluarga harmonis dan tercipta keluarga berbentuk keluarga yang senantiasa slogannya Baiti Jannati tadi ya. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Fitriani. Ini ada pertanyaan yang terakhir, mungkin ya, saya anggap sebagai pertanyaan terakhir, tapi sepertinya ada kemiripan dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dijawab dari aspek psikologi saja. Jadi bagaimana tips para pakar psikologi untuk menghindari atau mengatasi penyebab perceraian di masa pandemi? Karena tadi dari aspek itu keluarga seperti yang sudah. Silakan mungkin singkat saja untuk Pak Dr. Karna Kurniawan dan Ibu Hajar. Yang pertama ya, kita untuk menghindari penyebab penceraian, saya kira ini urainya sudah tadi disampaikan ya dari awal, adalah niat dari kita membangun keluarga. Kalau niatnya kita hanya tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Dr. Fitriani, yang enak-enaknya aja ya, pada saatnya lagi turun kita akan lari gitu. Tapi kalau misalnya mental tangguh dalam berkeluarga, apapun permasalahannya akan kita hadapi gitu. Lalu yang kedua adalah kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Meskipun kita misalnya katakanlah disebut sebagai kalangan terpelajar atau kalangan muslim menengah ke atas. Tetapi tidak salahnya kita membeli buku, baca-baca yang bisa memberikan pengetahuan, wawasan terkait dengan kerumah tanggaan. Karena kerumah tanggaan ini kan persoalannya adalah persoalan yang sangat dinamis gitu. Ada persoalan yang disebabkan karena persoalan kecil, besar, ada yang dari suami istri, atau bahkan juga dari anak-anak gitu. Kalau misalnya kita sudah menyiapkan hal seperti itu, kita menjalannya itu jadi enjoy gitu. Oh, kalau masalah ini, oh ini solusinya gitu kan. Terus kalau ada hal-hal yang memang bisa diselesaikan secara cepat, mungkin ya karena kita sudah terbiasa tahan banting seperti itu. Lalu yang selanjutnya, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi ya kepada orang-orang yang dianggap oleh kita itu bisa memberikan pengetahuan terkait dengan masalah yang kita hadapi. Banyaknya orang yang sampai tadi saya sampaikan lari dari masalah keluarga itu sehingga melakukan hal-hal yang ekstrim, karena bisa jadi dia tidak ada orang untuk diajak konsultasi gitu kan. Jadi perbanyaklah relasi, perbanyaklah sahabat, perbanyaklah jejaring, karena itu suatu saat kalau kita misalnya ada
orang yang bisa diajak ngobrol, diajak untuk saling tukar pikiran, saya kira akan mengurangi tekanan-tekanan dalam berkeluarga. Demikian mungkin Ya, terima kasih. Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Dokter. Kemudian Ibu Fitriani. Baik, saya akan tambahkan sedikit ya. Jadi terkait bagaimana sih caranya membangun mental keluarga. Ya, ini ya. Jadi terkait itu, jadi misalnya jika dalam sebuah rumah tangga itu mudah terjadi cekcok dalam rumah tangga mungkin ya. Jadi menurut saya jangan mudah mengeluarkan kata-kata cerai. Jadi dalam rumah tangga itu misalnya terkadang kalau ada konflik masalah, ya udah kita cerai aja, jalan masing-masing saja. Jadi udah itu kayaknya itu menjadi sebuah apa sih ya, terdengung, udah kayaknya udah mau cerai ini kita, ya udah kita ke pengadilan aja biar selesai cepat. Itu saya sekali-kali jangan mudah mengeluarkan kata-kata cerai karena itu dampaknya sangat ini ya. Kalau mengenai psikologinya dampaknya ke anak, orang yang bercerai itu sangat kasihan anak yang jadi korban, apalagi kalau masih kecil-kecil ya, dia nggak tahu memilih mau ikut ke ayahnya atau ibunya. Meskipun misalnya kalau dalam undang-undang kalau anak yang masih usia 12 tahun ke bawah tetap ikut ke ibunya ya, karena masih asuhan ibunya, tapi itu dampak psikologisnya mengalami keluarga yang tidak lengkap, ibunya sudah pisah, nanti juga misalnya ditahu ke depannya ibunya menikah lagi atau bapaknya menikah lagi, itu akan menjadi dampak psikologi pada anak. Kemudian sudah masuk di ranah sekolah, nanti bisa jadi ditanya ayahnya mana, ibunya mana, jadi dia bingung untuk menjawab itu. Kemudian mungkin kesetiaan, jadi dalam suatu relasi rumah tangga itu dia harus setia, saling setia masing-masing pasangan, jadi jangan mudah tergoda ya di luar. Mungkin orang yang bekerja di luar banyak godaan, misalnya suami-suami ada banyak wanita cantik di luar yang lebih pintar, lebih inilah, jangan mudah tergoda. Ya itu apa sih, memang harus dilandasi dengan dasar agama ya. Jadi yang halal itu ada di rumah, jangan mudah melihat di luar. Kemudian apa sih, memahami kekurangan masing-masing. Jadi kan dalam rumah tangga sebagaimana dikatakan tadi bahwa saling melengkapi. Jadi kita harus memahami kekurangan pasangan kita. Jadi kita harus menutupi kekurangannya. Jadi sebagaimana dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, libasukum wa antum libasulahunna. Jadi kita adalah pakaian bagi suami dan begitu pula sebaliknya suami adalah pakaian bagi istrinya untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ya, mungkin itu saja, Pak. Luar biasa, terima kasih. Rasa-rasanya diskusi ini atau tanya jawab ini ingin saya langsungkan sampai menjelang buka puasa. Tapi karena lebih dan Ibu Kaprodi membatasi agenda kita sampai jam 11.30, oleh karena itu kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Dan untuk berikutnya saya memberikan kesempatan kepada dua narasumber kita untuk memberikan pesan pada peserta webinar kali ini. Silakan untuk yang pertama pada Dr. Mas Ana Kurniawan. Baik, yang pertama, keluarga ini adalah keluarga yang dibangun dari kesendirian, lalu menjadi dua, lalu bertambah lagi. Lalu yang kedua adalah niat awal kita berkeluarga ini adalah untuk beribadah, semuanya beribadah. Gitu. Peran-peran kita di keluarga itu beribadah, memikirkan hal yang itu beribadah. Lalu yang ketiga adalah kita jangan lelah atau jangan berhenti untuk terus mengasah diri, mencari ilmu, membaca, dan itu akan memberikan wawasan kita dalam membangun rumah tangga dari ekonomi kreatif, UMKM gitu kan, terus manajemen keuangan dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, ketika ada permasalahan, selesaikan dengan kepala dingin, selesaikan dengan komunikasi yang baik gitu. Tadi dibilang jangan sampai mudah melontarkan kata-kata cerai, ingin berpisah gitu kan. Jadi itu yang harus ditahan gitu kan.
mungkin itu sebagai closing statement ya, Pak Moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Dr. Haja. Mungkin terkait ini kesimpulan yang saya bisa berikan bahwa dalam berumah tangga itu tadi saya katakan kita harus saling mengerti, memahami salah satu pihak ya, baik suami maupun istri, dan memahami keluarga inti kita masing-masing, baik anak kita harus mengerti ya. Kemudian senantiasa menciptakan keluarga yang harmonis, membangun komunikasi yang baik antara satu sama lain, agar senantiasa tercipta keluarga sebagaimana yang dislogankan dalam filosofisnya itu, keluarga Baiti Jannati adalah rumah adalah kalau Baiti Jannati adalah rumahku surgaku. Jadi senantiasa menciptakan keluarga yang damai di dalamnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan saya mohon maaf sekali atas kekurangan saya pada hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dua closing statement dari kedua narasumber kita, menunjukkan berakhir sudah webinar dengan tema Pandemic to Endemic Muslim Family During Ramadan 2022. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, dan kita kasih close secara simple. Namun sebelumnya kami sebagai moderator sekaligus MC mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kata-kata yang tidak berkenan dan tidak bijak. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup webinar ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Kaprodi, Bu Rina Septiani Esa. Terima kasih. Pak Fauzi, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bu Rina. Semuanya, Bu Maya, Bu Haja Maya, Bu Haja Fitiani, Dr. Maskana Kurniawan. Foto bersama dulu nggak ada? Oh, ada foto bersama dulu kayaknya. Oke, kita foto dulu. Para peserta tolong dibuka videonya, kita akan foto bersama. Bentar. Ini ada 2 slide ya. Slide pertama bersiap. 1, 2. Oke, sudah. Sekarang slide kedua dibuka kameranya, videonya, pasang senyum manis. 1, 2. Terima kasih Bu Rupi. Terima kasih. Ya, di Padang, bisa di Jogja. Pak Uji, terima kasih. Ibu Terima kasih. Kurniawan, Ibu Maya. Semuanya. Bu Haja Pak Fitriani. Dr. Kana. Sampai ketemu lagi di Sampai ketemu lagi discussion semuanya. Jadi duluan ya. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Fauzi. Semuanya. Terima kasih. Mantul Prof Kiai Dr. Kana. Amin. Barakallah.